Salam berjumpa kembali dalam program Bumi Kita KBR 68H dan Tempo TV. Dan Tempo TV yang hari ini akan membahas tentang posisi masyarakat dalam implementasi proyek konsensi dan konservasi untuk RED Plus. Di edisi kali ini kami mengajak Anda untuk membahas tentang potret memotret. Memotret adalah bagian kegiatan yang saat ini mengasihkan dan sangat happening saat ini karena fotografi yang baik akan mampu menghasilkan foto yang bisa menceritakan sesuatu dan juga menggambarkan tentang peristiwa tanpa kita bisa memberi penjelasan kepada orang yang sedang menikmati foto tersebut. Tetapi foto yang akan kita bicarakan di sini tidak sekedar foto karena kita akan membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, dengan hutan. Karena itu kali ini Tempo TV dan KBR 68H di Bumi Kita bekerja sama dengan RED Plus. Di edisi kali ini sudah hadir di studio hari ini ada Mbak Saraswati dari Project Manager dari RED Plus ya, dan juga dari Photo Voice, dan juga sudah hadir dua narasumber yang datang jauh-jauh dari Ketingan di Kalimantan Tengah. Ini adalah masyarakat adat setempat yang banyak melakukan kegiatan konservasi dan juga sudah punya banyak foto-foto yang kali ini fotonya dipamerkan di program workshop peran masyarakat lokal dan implementasi Project RED Plus di Hotel Borobudur. Jauh-jauh datang ke sini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Mambang Rena dan juga Pak Deki Sulkarnain. Selamat datang di KBR 68H dan Tempo TV. Nah, nanti juga kita akan bersama dengan Presiden Direktur PT RMU atau Rimba Makmur Utama, Pak Darsono. Kita akan sapa dulu Pak Darsono, barangkali sudah bersama kita. Halo Pak Darsono. Ya, belum tersambung rupanya dengan Pak Darsono. Tapi kalau gitu kita langsung bertanya ke Mbak Saraswati. Ini kan kita ada Photo Voices ya. Betul. Ini apa sih sebenarnya Photo Voices dan apa kaitannya dengan hutan, dengan RED Plus yang saat ini sedang dibahas? Terima kasih Mbak. Jadi Photo Voice seperti katanya ya, Photo Voices. Bagaimana foto itu bisa bersuara. Jadi misi kami adalah pendampingan dengan masyarakat lokal, di mana menggunakan media fotografi sebagai alat dokumentasi, sebagai alat seni, dan juga bisa memberikan informasi penting terhadap apapun yang terjadi di wilayahnya. Dan juga hal-hal yang memang masyarakat setempat ingin angkat dan ingin suarakan keluar sebagai bentuk partisipasi penyampaian informasi dari bawah ke masyarakat luar. Ya. Nah, ini sudah hadir di sini mereka yang terlibat dalam kegiatan Photo Voices tadi. Iya betul. Jadi kebetulan Bapak Mambang dan juga Bapak Deki ini adalah perwakilan dari fotografer desa kami. Jadi mereka berada di wilayah Desa Katingan ya. Jadi ada Pak Deki dari desa perwakilan dari desa Tewang Kampung dan Pak Mambang dari desa Galinggang. Jadi tapi mereka mewakili komunitas yang ada di Ketingan ya. Bisa bercerita banyak, tapi kita sebaiknya langsung bertemu dengan Pak Darsono dulu yang sudah bersama kita. Pak Darsono. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Darsono ini adalah Presiden Direktur dari PT Rimba Makmur Utama yang banyak melakukan kegiatan konservasi di sana. Boleh diceritakan ini Pak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda? Jadi perusahaan kami PT Rimba Makmur Utama itu sekarang sedang mengajukan izin, ada namanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Tidak seperti izin HPH atau HTI yang lainnya. Ini izinnya ini hanya untuk restorasi dan konservasi. Jadi kegiatan kami itu harus bisa menjaga hutan, bisa melindungi hutan, dan kita perlu kerjasama dengan masyarakat. Perizinan kami mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditandatangani oleh Pak Menteri. Sesudah mendapatkan izin, kami akan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kunci keberhasilan dari kegiatan restorasi dan konservasi ini harus bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas di daerah kami. Areal kami itu kurang lebih 200.000 hektar, sebagai pembanding aja itu kurang lebih 3 kali pulau Singapura. Jadi areal cukup besar di Kalimantan Tengah, itu di wilayah lahan gambut semuanya, jadi di mana itu rentan kebakaran apabila telah dikeringkan. Jadi dalam waktu mudah-mudahan sesudah izin kami dapat, kami bisa bekerja sama dan kita bisa membuat plan bekerja sama dengan masyarakat. Karena kunci keberhasilan itu ada di masyarakat sebenarnya. Jadi ini yang harus kita tekankan dan karena kami telah bekerja sama dengan Photo Voices juga,
semua input dari masyarakat melalui fotografi ini menjadi sangat penting dan bagian dari kegiatan kami. Jadi ini salah satu proses yang telah kami kerjakan selama 3 tahun terakhir. Proyek kami itu dinamakan Proyek Katingan karena ada beberapa stakeholder yang ikut dalam proyek kami ini, termasuk Photo Voices, ada Yayasan Puter, beberapa LSM dan perusahaan juga, di mana kami melihat untuk melestarikan dan merestorasi lahan gambut ini kita perlu suatu holistic approach yang berbeda, di mana kita harus bisa memberdayakan masyarakat, kita tetap bisa menjaga hutan, dan mudah-mudahan dari penghasilan yang REDD atau carbon credit ini bisa juga menambah keberhasilan kita. Oke, tapi mungkin bisa dijelaskan rinci apa yang misalnya didapat Pak Mambang dan Pak Deki nanti kalau dari perusahaan Bapak begitu. Jadi awal dari proses kami ini, kami telah sosialisasi ke hampir 20 desa di daerah Katingan juga. Yang kami perlu itu kan cuma input dari masyarakat. Apa sih yang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini? Dan kami lihat tuh dalam waktu dekat ini yang diperlukan itu kepastian lahan. Jadi contohnya itu kami akan melakukan pemetaan partisipatif dengan teman-teman seperti Pak Mambang atau Deki ini untuk melihat pemetaan lahan masing-masing masyarakat, dan nanti sehingga jelas lahannya itu milik masyarakat atau perusahaan itu bisa menjadi jelas. Dan kami pun dari perusahaan, walaupun itu areal konsesi kami itu terbuka untuk masyarakat. Jadi yang penting itu harus kita kerjakan PR-nya dulu, kepastian lahannya dulu, sehingga tanggung jawab masing-masing itu bisa dilaksanakan. Tapi orang akan bertanya, biasanya perusahaan itu kan punya kepentingan tertentu. Nah, kalau perusahaan sendiri dapat apa, Pak, sehingga berada atau berpartisipasi dalam proyek ini? Jadi sebenarnya ada inisiatif baru yang namanya REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Jadi tujuan ini yang sedang diperdebatkan oleh dunia, di mana untuk menuruni pemanasan global dan perubahan iklim itu perlu insentif diberikan kepada apakah itu masyarakat, perusahaan ataupun pemerintah yang bisa menurunkan emisi dari deforestasi. Jadi ada insentif yang namanya carbon credit, di mana itu menjadi semacam komoditasnya, sehingga dari itu perusahaan bisa untung juga dan bisa didistribusikan ke masyarakat. Jadi sebenarnya ini bisnis baru, konsepnya konsep baru, di mana kita bisa melihat perusahaan untung, lingkungan dijaga, dan masyarakat pun untung. Karena sebenarnya konsep itu sangat simpel, karena ini merupakan solusi yang harus ditawarkan oleh dunia untuk menuruni emisi gas rumah kaca. Terima kasih Pak Darsono sudah bersama kami dari PT RMU. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, baik, tadi sudah ada sedikit penjelasan dari Pak Darsono. Ya. Dan tadi kalau dari Photo Voices juga bekerja sama dalam hal ini dengan RMU, Mbak. Ya, betul. Jadi kami bersama ada beberapa rekan NGO juga yang ada di kawasan sana yang merupakan bagian dari proponen dari restorasi lahan gambut di Katingan ini, bekerja sama dengan PT RMU. Jadi posisi kami Photo Voice adalah menguatkan masyarakat dari segi mengcapacity building mereka dari segi pembuatan informasinya gitu. Karena ke depan, karena masyarakat ini tinggal di sana di kawasan restorasi lahan yang akan dilakukan konsesi saat ini, dan mereka adalah pelaku di sana gitu. Jadi masyarakat yang tinggal di sana sudah ratusan tahun sebelum terjadi program ini gitu ya. Jadi sangat penting sekali dalam filosofi kami, masyarakatlah ahlinya tentang apa yang ada di sana. Nah, jadi tentang hutannya, tentang kehidupan mereka di sana. Jadi ke depannya hasil dari kegiatan ini, harapan kami PT RMU akan memberikan respon juga terhadap program-program yang akan dilakukan di wilayah sana, khususnya pengembangan masyarakat setempat. Sebelum kita bertanya kepada masyarakat lokalnya bagaimana mereka melakukan kegiatan potret memotret itu, tapi sebenarnya orang masih banyak bertanya, apa sih hubungan antara foto gitu dengan merawat hutan, dengan berbicara tentang hutan, apa sebenarnya yang ada di balik itu? Jadi foto hanya merupakan sebuah alat ya. Jadi untuk memvisualisasikan apa yang terjadi. Gitu. Jadi dari metode Photo Voice, jadi dengan foto ini karena masyarakat ini adalah tinggal di kawasan hutan itu sendiri. Jadi tahu persis tentang apa yang terjadi di sana. Bagaimana interaksi mereka terhadap hutan, pemanfaatan hutannya di sana untuk apa saja dari segi ekonomi, dari segi ekologi dan manfaat-manfaat lain yang didapat dari hutan.
Dan ke depan dengan program PT RMU dalam program REDD Plus ini yang ada di dalam, yang akan berada masuk di dalam kawasan ini, sangat penting sekali mendapatkan input, masukan dari masyarakat setempat tentang kondisi yang sebenarnya gitu. Masyarakat di sana kehidupannya seperti apa sih? Jadi lewat foto ini tervisualkan ya. Jadi orang tahu lewat foto. Lewat foto. Jadi sudah motret apa saja nih Pak Mambang dan Mas Deki? Sebelumnya kita kembali ke awal dulu ya. Jadi setelah masuk Fotopolis, jadi kita mengadakan Fotopolis mengadakan sosialisasi, dan setelah sosialisasi itu diadakan pemilihan fotografer. Jadi satu desa itu ada 7 fotografer, dan dari 7 fotografer mereka membidangi, ada bidang masing-masing. Dari ekonomi, ke lingkungan, adat budaya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Maksudnya yang dan lain-lain untuk melengkapi yang ini, keseharian, kegiatan keseharian. Apa sih yang bisa diceritakan dari foto yang sudah diambil, Pak? Untuk menceritakan dari foto-foto yang diambil itu tugas dari fotografer sendiri. Apa yang foto yang sudah ditampilkan saat ini ada di Borobudur ya? Iya. Fotonya temanya apa saja yang sudah ada di sana? Yang ada di sana diambil kemarin yang apa maksudnya yang cerita-cerita apa saja? Apa saja yang mungkin temanya tentang ekonomi, yang untuk lingkungan, terus keseharian, kesehatan, dan ekonomi. Memotret juga ya Mas ya? Motret juga. Apa yang pernah motret apa tentang lingkungan di Katingan ini? Kalau sebenarnya hampir sama aja. Kita kan 2 desa sebenarnya, cuma antara desa satu dan desa lain kita ini kurang lebih, kalau naik boat lah, kalau di sana kan itu 2 jam. Jadi kalau kondisi lingkungannya hampir sama, cuma kita berbeda kan. Kalau kita yang tempat kita Tewang Kampung ini, kita ngambil foto ya sama seperti teman kita Mamang tadi, itu ada yang dari infrastruktur, dari ekonominya, terus masalah sosial masyarakatnya, terus kesehatan, infrastruktur sanitasi, dan lain-lain. Jadi meneruskan cerita teman tadi, yang dari sosialisasi awal kita pemilihan fotografer itu kita pilih secara terbuka. Satu desa itu dalam artian itu kan tidak yang bersedia lah, dalam artian untuk desa, hasilnya kan untuk desa, tapi dalam arti itu kan tidak ada insentifnya. Itu kemauan sendiri yang mempunyai kemauan untuk mengabdi ke desa. Jadi dari 7 fotografer itu ada tugas masing-masing. Setelah itu kita ada pelatihan selama 3 hari bersama Foto Voices bersama Foto Voices itu untuk melatih fotografer desa, yang mana kegiatan kita ini selama kurang lebih hampir 5 bulan. Jadi dari 5 bulan itu kita banyak menghasilkan foto-foto, yang mana dari foto-foto itu kan secara langsung diambil oleh masyarakat. Terus dari foto-foto itu kita bisa cerita deskripsinya, itu langsung kita tanya ke masyarakat. Jadi secara langsung lah istilahnya kan, baik dari foto-foto apa itu kesehatan atau apa, jadi kita langsung narasumberin langsung kita dari masyarakat, kita bikin deskripsi kecil. Jadi dari foto-foto itu kita sebenarnya menjadikan dokumen untuk desa, baik itu yang untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya itu yang secara nyata itu keuntungan untuk yang fotografer, itu kan dia dapat pengetahuan dari cara mengambil yang baik. Kalau untuk desa ke depannya itu kita bisa persiapan untuk RPJMDes, melengkapi foto-foto yang ada, terus juga untuk bernegosiasi sama baik itu investor yang kayak mau masuk ke PT RMU, atau dengan pihak pemerintah untuk kita mengajukan proposal. Dan dari hasil foto-foto kita itu juga pada akhirnya ada yang namanya kita FGD, itu biasanya hampir tiap desa itu beda-beda kan. Kalau tempat kita itu kita lebih menonjolkan ke perkebunan sama ke pertanian. Baik.
Nanti soal perkebunan kita ceritakan, atau hutan-hutan yang sudah difoto oleh Pak Mas Degi dan juga Mas Bambang, nanti kita ceritakan di segmen kedua ya seperti apa, dan lalu apa kontribusi dari warga desa di Ketingan ini untuk merawat hutan untuk konsensi dan konservasi ini. Tapi kita harus break dulu, Mas Deki, Mbak Saras. Ya, terima kasih. Kami undang Anda untuk bergabung di nomor telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3131, dan Anda juga bisa, yang ada di Jakarta bisa menelpon di 857 1044. SMS kami tunggu di 0812 118 8181. Bumi Kita kerjasama KBR 68H, Tempo TV, dan Red Plus akan segera kembali. Saya Heru Saputra, pimpinan Radio Narajingga Rengat. Saya Rubianto, Direktur Radio Merapi Indah Magelang. Saya Ade Mawarni, selaku General Manager Radio Sonya FM Medan. Saya ingin mengembangkan situs atau web karena ingin maju dan berkembang untuk pemekaran informasi. Tentunya juga ingin mendapatkan informasi ada di websitenya KBR 68H. Radio Sonya FM memilih menggunakan web KBR 68H dikarenakan kerjasama dalam penggunaan web KBR 68H mudah, dan Radio Sonya juga bisa mendapatkan fasilitas link berita yang update setiap saat. Saya memilih memakai web KBR 68H karena hanya KBR 68H yang mempunyai jaringan di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Ayo, manfaatkan layanan pembuatan website beserta pernak-perniknya. Buka situs www.kbr68h.com atau hubungi Dodi Rosadi 0818 928 936 0818 928 936. Selamat pagi, saudara, inilah kabar baru dari KBR 68H. Kabar baru. Kabar baru tersaji cepat, hangat, akurat. Saat ini tengah berlangsung rapat hujan proyeksi diperkirakan bakal mengguyur. Kabar baru tersaji setiap jam mulai pukul 7 pagi hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertanian akan menggelontorkan 250.000 ton beras premium. Dan kini melengkapi akhir pekan Anda bersama kabar baru. Mulai 1 Januari 2011, kabar baru hadir lebih awal di akhir pekan Anda. Mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Terpaksa mengevakuasi 5.400 Saudara, pemerintah Thailand besok bakal mencabut status darurat. Dengarkan hanya di radio jaringan KBR 68H di kota Anda. Demikian saudara rangkaian kabar baru dari KBR 68H hari ini. Saya Taufik Wijaya mewakili tim yang bertugas undur diri. Salam. Salam saudara, kembali bersama Bumi Kita KBR 68H kerjasama Tempo TV dan juga Satgas Red Plus. Kita masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu posisi masyarakat lokal dalam implementasi proyek konsensi dan konservasi untuk Red Plus. Masih bersama kita Mbak Saraswati dari Photo Voices dari program koordinator program Photo Voices, dan juga yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, dari Katingan, ada Mas Deki dan juga Mas Bambang Rena. Ini nanti kita akan dengarkan ceritanya seperti apa selama ini masyarakat lokal di sana, kehidupannya seperti apa, dan setelah ada program tentang Photo Voices ini yang melibatkan mereka untuk bersama-sama menjaga konservasi alam seperti apa, nanti akan bisa bercerita banyak. Tapi kami undang Anda dulu untuk bergabung di 0800 140 3131 dan SMS di 0812 118 8181. Sudah ada penelpon rupanya dari Bu Ara di Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ara. Oke, belum tersambung rupanya. Sambil menunggu Bu Ara dari Bekasi, mungkin Mas Deki bisa bercerita dulu selama ini kehidupan di sana seperti apa sih Pak? Kalau kita cerita kehidupan kita dari awal, dalam artian kita kalau dulunya kita cerita dari dulu itu kita rata-rata kita masyarakat kita itu kita kan kerjanya di kayu, di bidang kayu. Kerjanya kayu, ngambil dari hutan, ngambil kayu. Tapi setelah kita tahun 2007 itu kan besar-besaran illegal logging kan ditutup. Jadi kita setelah ditutup itu sekarang masyarakat sebenarnya belum siap, karena kita dulu kebiasaan kerjanya di hutan, jadi kita nggak tahu, istilahnya belum siap ke depannya itu setelah
2007 tutup itu masyarakat kayak sok. Jadi mata pencarian secara nggak aneh itu kayaknya nggak ada. Oke, jadi kayak tidak ada mata pencarian setelah itu. Berapa tahun berlangsung? Sebenarnya sampai sekarang nggak ada mata pencarian yang tetap. Kita sekarang kerjanya sebenarnya orang bilang itu serabutan lah. Oke, untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, malah sekarang untuk membiayai kesehatan, untuk membiayai anak sekolah. Iya, begitu masih juga. Seperti itu. Masih sehari-hari kita kan ada ngambil hasil rotan, cuma itu nggak nentu juga, kan tergantung harga pasar. Kalau desanya Mas Mambang juga seperti itu? Ya, hampir mirip juga. Pasca penertiban Erga Logging 2007, jadi masyarakat kayaknya gelabakan. Untuk sementara sekarang 90% itu untuk masyarakat Desa Gelinggang, mata pencariannya cari ikan. Cari ikan saat ini? Ya, sebagian menjadi pekerja di sawit. Maksudnya sawitnya bukan di daerah Desa Gelinggang, keluar daerah. Keluar, jadi keluar daerah ya? Keluar daerah. Kita kembali ke Bu Ara yang ada di Bekasi. Kita terima dulu. Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bu Ara, silakan. Hasil dari foto-foto ini digunakan buat apa sih, dan ada perubahan apa di masyarakat? Apakah mungkin misalkan kalau di sana banyak penebangan liar gitu, terus dilaporkan ke aparat polisi setempat, nah gimana dengan pendampingan mereka itu? Apakah mereka terlindungi atau tidak? Dari sisi kesejahteraan mereka gimana? Itu aja. Manfaatnya ya, manfaat dari Foto Voices ini untuk teman-teman yang ada di sana. Nah, hasilnya untuk apa? Ya, perlu kita ceritakan yang baru-baru ini Bu ya. Dari hasil dokumentasi kawan-kawan yang kita ajukan ke pemerintah daerah, ya alhamdulillah kemarin ada bantuan ini posyandu di salah satu dusun Desa Gelinggang, dan juga ada bantuan bibit ternak dari WWF. Kenapa foto itu bisa membuat mereka tertarik untuk membantu? Apa yang bisa Anda ceritakan, Pak? Iya, kalau dari WWF, dari foto yang kita ambil dari ini ya, dari dari rumput-rumput, hamparan rumput yang luas. Jadi kita ajukan proposal ke pihak WWF dengan melampirkan foto-foto potensi yang ada. Jadi alhamdulillah mereka memberikan bantuan itu. Begitu ya Mbak Saraswati, salah satu manfaat dari Foto Voices yang dilakukan teman-teman ini. Ya, jadi ada banyak hal yang sudah dilakukan teman-teman ya. Salah satunya memang kemarin yang dilakukan itu untuk memperkuat RPJMdes desa. Jadi mereka ada musrembang tahunan. Jadi perencanaan pembangunan ke depan di wilayah itu apa sih yang mau dikembangkan. Jadi mereka membuat list prioritas pembangunan di kampungnya masing-masing dengan melampirkan foto-fotonya. Jadi bukti realnya ada. Gitu. Ketika ada masalah kesehatan, misalnya posyandunya tidak ada, mereka membuat proposal untuk itu dan dikuatkan dengan fotonya dan informasi mereka yang buat. Jadi membuat mereka lebih tersentuh. Betul, gitu ya. Betul. Jadi foto tidak pernah bohong ya. Jadi memang nyata seperti itu. Jadi berarti ini nggak bisa direkayasa kan? Sekarang banyak foto rekayasa. Betul. Jadi dari pemerintah ataupun pihak yang lain atau teman-teman organisasi yang bekerja di sana juga melihat fakta-fakta ini gitu. Jadi teman-teman sekarang kalau ke kota kemana bisa membawa fotonya, ini loh kondisi kami. Jadi sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk bernegosiasi juga, melobi ya istilahnya ya kepada pihak pemerintah yang disampaikan teman-teman tadi, ke pihak ketiga, ke perusahaan ataupun ke pihak teman-teman organisasi lain yang bekerja di sana yang memang sama-sama bekerja untuk konservasi juga di sana yang seperti disampaikan oleh Pak Mambang. Iya, kalau begitu setelah ada kegiatan ini, perubahan apa yang dirasakan oleh Mas Deki, juga Mas Mambang, juga masyarakat lain di sana? Boleh Mas Deki silakan. Kalau perubahan secara keseluruhan mungkin belum ada, tapi untuk desa kita sekarang mempunyai dokumentasi yang namanya foto tadi yang dibilang Mbak Saras. Jadi yang dulunya kita nggak pernah punya dokumentasi secara lengkap desa, jadi desa sekarang mempunyai dokumentasi, yang mana dokumentasi itu baik kita bisa lihat gambaran desa secara umum keseluruhan dari foto, kan kita foto-foto itu ada deskripsinya secara secara nggak terlalu
namanya singkat deskripsinya, tapi dengan gambaran foto-foto tadi kita kalau desa kita itu kelihatan gamblang gitu, artinya baik permasalahan mau potensi desa kami, mungkin itu. Baik, kita ke SMS dulu, SMS pendengar Pak Andre di Papua. Ibu narasumber, bagaimana praktiknya di lapangan dikaitkan dengan konsensi, konservasi hutan, dan gambaran gampangnya. Kalau di Papua kira-kira bisa nggak, seperti apa? Oke. Pengen yang di Papua, Mbak, jangan cuma sangat. Kalimantan gitu intinya ya. Kami punya mimpi, Mbak. Jadi untuk bekerja di Papua, mudah-mudahan ada jalan untuk ke sana. Tapi kalau kita kaitkan dengan nyambung dengan pertanyaannya Ibu Ara juga ya. Jadi memang kami baru setahun bekerja di sana gitu ya. Kami pendampingan yang paling penting dalam kegiatan ini adalah metode ini kita sudah ajarkan gitu ya. Skillnya kita sudah capacity building di masyarakat itu sudah terjadi. Mereka sekarang mampu membuat dokumentasi yang bisa menginformasikan apa yang terjadi di sana gitu ya. Jadi dalam setahun kemarin kami sudah membuat informasi apa yang terjadi di sana. Tetapi skenario REDD Plus atau program konsesi ini belum terjadi di sana dalam persiapan. Artinya dalam tahap ke sana pun masyarakat masih tetap bisa melakukan dokumentasi dan juga monitoring bagaimana pelaksanaan program di sana ke depannya gitu. Jadi mungkin ya, itu yang menjadi garis bawah ya. Nah terus untuk ke depannya saya pikir kalau skenario REDD ini benar-benar terjadi gitu dan masyarakat yang salah satu penerima benefit atau manfaat dari program ini bisa menggunakan foto-foto ini, dokumentasi sudah dihasilkan ini untuk bernegosiasi lagi ya tentang apa sih yang harus kami kuatkan di masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat setempat yang lebih jelas lagi gitu. Jadi ini kami lebih di data informasinya, bagaimana masyarakat mampu mempunyai kekuatan yang baru dengan alat foto ini untuk kedepannya bernegosiasi. Kalau gitu Pak Andre nanti bisa dari sekarang mulai memotret ya, siapa tahu nanti datang ke sana ya. Betul. Saya pikir semua orang bisa melakukan itu, apalagi sekarang handphone di mana-mana dengan fitur kamera ya, bisa dilakukan dengan baik. Nggak harus dengan kamera canggih kalau begitu ya. Yang penting bisa bercerita fotonya. Kita ke tetangga di Kalimantan Barat, ada Pak Tunino. Bagaimana caranya masyarakat yang tinggal dekat hutan dilibatkan dalam kegiatan Photo Voices ini? Apakah semua warga bisa ikut atau harus diseleksi? Kapan masuk ke daerah kami? Tuh kan, banyak yang kepengen. Terima kasih. Di Kalimantan Barat kami sebelumnya sudah pernah, kami berkegiatan di Kapuas Hulu. Sebenarnya banyak permintaan ke kami untuk melakukan kegiatan ini. Sekali lagi mungkin keterbatasan dana juga yang kita miliki. Kita memilih daerah-daerah yang sangat membutuhkan sekali gitu. Jadi memang daerahnya sangat remote dan sangat terbelakang sekali, ataupun secara geografi mereka terpencil sekali sehingga tidak punya akses untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada gitu. Baik. Masih banyak yang mau meminta didatangi rupanya. Ada Pak Suwardi di Samba. Selamat pagi. Selamat pagi KBR 68H. Ya, selamat pagi juga narasumber. Ya, tentang Photo Voice ini adalah upaya yang baik sekali di mana masyarakat lokal juga harus terlibat demi kepentingan mereka sendiri, baik mengenai hutan, lahan tidur juga barangkali ya sambut dalam hal topik yang dibicarakan pagi ini. Ini ada beberapa pertanyaan saya ya. Yang pertama itu kira-kira apakah komunitas supaya yang berupa Photo Voice ini tidak berbenturan dengan program-program daripada LSM setempat, dengan regulasi-regulasi kebijakan pemerintah setempat juga, baik kabupaten maupun provinsi, bahkan dari pemerintahan pusat sekali. Kemudian apakah Photo Voice ini juga ada hubungannya dengan ruang tata wilayah yang dalam setiap musrenbang setempat juga harus dilibatkannya. Andai kata Undang-Undang Pokok Agraria itu direvisi dan tata pengaturan hak milik tanah untuk masyarakat itu disertifikasi berdasarkan kepada hak guna dan konservasinya. Nah, apa yang akan dilakukan ataupun sikap apa yang akan diambil oleh komunitas Anda ini? Ya, demikian saja pertanyaan saya.
Terima kasih dan selamat Terima kasih pagi. Pak Suwardi di Sambas. Nanti kita akan tunggu jawabannya, tapi kita akan jeda dulu sebelum Mbak Saraswati menjawab untuk Anda. Tetap bersama kami saudara dalam program Bumi Kita KBR 68H. Tempo TV bekerja sama dengan Satgas Red Plus. Kami segera kembali. 8 tahun sudah pejuang HAM Munir dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Siapa pembunuh Munir? Kenapa pemerintah mengabaikan dan membiarkan kasus ini hilang di telan waktu? Membela sesama yang tertindas haknya. Munir adalah ujian kita. Sebuah monumen Munir adalah pertanda agar kita tidak lupa bahwa kebenaran harus diungkap dan dituntaskan. Ayo, dukung petisi pembangunan Monumen Munir di kota kelahirannya, Batu, Jawa Timur. Buka situs www.change.org/monumenmunir atau klik www.kbr68h.com. Lantas sematkan tanda dukungan di dalamnya. Petisi akan diajukan ke Wali Kota Batu setelah mencapai 5.000 dukungan. Munir, hidup dalam jiwa kita yang dahaga akan kebenaran. Asasi manusia di Indonesia. Ayo anak-anak, coba kita lihat ke papan tulis ini. Nah, kita sama-sama belajar berhitung ya. Sekarang ada berapa banyak gajah? Dua. Iya betul, ada 2. Pinter. Nah, program Guru Kita tidak mengajarkan Anda bagaimana cara berhitung, menulis, dan membaca. Program Guru Kita juga tidak mengajarkan bagaimana menjadi pendidik. Guru Kita dari KBR 68H kini lebih awal setiap Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat, menghadirkan para narasumber kompeten dan sekaligus mengajak Anda berpartisipasi secara langsung demi pendidikan yang lebih baik bagi penerus bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih baik. Dengarkan hanya di radio jaringan KBR 68H di kota Anda. Kembali dalam program Bumi Kita KBR 68H dan Tempo TV bekerja sama dengan Satgas Red Plus. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan kami tunggu Anda untuk menelpon di saluran bebas pulsa kami di 0800 140 3131 atau Anda juga bisa menghubungi bagi yang di Jakarta di 8571044. SMS bisa Anda kirimkan di 0812 118 8181. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan lokasi singkat Anda. Nah, tadi sebelum break kita ada pertanyaan dari Pak Suwardi di Sambas yang juga ingin didatangi oleh Photo Voices gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengkoordinasikan ini dengan LSM setempat, lalu juga terkait dengan RT RW yang tentu saja sudah disusun oleh Pemda setempat. Nah, ini bagaimana nanti teman-teman Mas Deki dan Mas Mambang juga bisa menambahkan. Tapi Mbak Saraswati dulu silakan. Oke. Terima kasih Pak Suwar, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kami sebelum melakukan kegiatan ini kami melakukan asesmen ya. Jadi memang kami berkoordinasi secara intensif, ada konsultasi publik juga dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kita mengundang semua SKPD juga yang ada di Pemda setempat ya. Dan juga ke teman-teman di jaringan yang bekerja di kawasan tersebut. Karena memang kami dari Photo Voice sangat berharap sekali bahwa data informasi ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh teman-teman NGO atau yang bekerja di kawasan di sana ataupun di luar yang ada di sekitarnya ya. Jadi kita sangat mengharapkan itu. Nah, untuk yang koordinasi kami salah satu bagiannya yang mungkin bisa kami contohkan di beberapa tempat itu hasil dari kegiatan ini jadi masukan ke semua SKPD, Pak. Jadi kita di akhir program kita ada pameran besar dan workshop besar untuk publikasi hasil. Jadi di setiap kabupaten kita menyampaikan apa yang sudah dihasilkan sama teman-teman dan yang presentasi juga masyarakat setempat.
gitu ya. Jadi ke depan jadi data-data informasi yang sudah dihasilkan seperti apa, jadi masalah yang ada seperti apa, dan harapan ke depan pembangunan di wilayah setempat seperti apa. Jadi itu tersampaikan dalam proses kegiatan ini, dalam setahun kami berproses, itu tersampaikan dengan sangat baik. Ya, itu berarti masyarakat tadi ya, yang mereka juga sudah bersama-sama dalam musrembang. Betul. Apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dibicarakan bersama soal itu, Mas Bambang? Iya Bu, kalau kita ambil untuk khususnya untuk Kecamatan Kemipang di daerah kita, itu sekarang kalau kita, di sana kan ada yang namanya anggaran itu alokasi dana desa. Jadi kalau untuk alokasi dana desa di sana, setiap kita mengajukan membuat proposal untuk anggaran tersebut, itu harus dilengkapi dengan foto-fotonya apa yang mau dibangun. Misalnya sarana infrastruktur harus ada ininya, fotonya atau dokumentasinya. Oke, kalau di desanya Mas Degi juga ya seperti itu dilakukan. Jadi sudah mulai terasa apa yang belajar memotret tadi sudah mulai dilakukan. Manfaatnya secara sekarang yang kita langsung. rasakan. Jangan-jangan semua orang sekarang belajar memotret di sana ya, sekampung gitu ya. Handphone laris kalau begitu di sana ya, yang ada kameranya. Tambahkan satu lagi Mbak, jadi terkait dengan RT RW yang disampaikan sama Pak Suwar tadi, Pak Suwardi di Sambas, Pak Suwardi di Sambas. Jadi teman-teman kemarin di lapangan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan teman-teman organisasi lain yang bekerja, yang membantu mereka melakukan pemetaan wilayah desanya masing-masing. Jadi sekarang mereka juga melakukan pemetaan, ada dasar foto-fotonya juga. Jadi tidak hanya titik-titik saja, tetapi mungkin titik rotanya di sini, gambar rotanya ada, jenis rotanya seperti apa. Jadi lebih lengkap informasinya, saya pikir seperti itu. Nah, ada nggak sih hambatannya, Mas? Kalau susahnya apa? Kalau hambatannya sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Udah lancar, udah jago lah ya. Baik, ada Pak Hendra di Bengkulu. Pernahkah warga di sana memotret pelaku penebangan liar? Lalu hasil foto itu diserahkan kemana? Ke polisi mungkin ya, kalau polisinya mau. Iya, ada nggak? Kalau untuk sekarang nggak ada. Belum. Masalahnya ya gini, pasca penertiban illegal logging tahun 2007, jadi masyarakat di sana tidak ada lagi yang mengerjakan ini kayu. Jadi sekarang kayu tidak boleh ditebang lagi begitu kan ya. Jadi yang dilakukan adalah tadi kalau ada jadi nelayan lalu rotan ya. Iya. Kalau khususnya desa kami itu 90% mata pencahariannya mencari ikan. Terus mencari motong rotan, dan sisanya ada PNS dan pedagang. Oke, ke Ibu Silvi di Medan, apakah program konsensi konservasi hutan dari Photo Voices ini hanya untuk daerah yang banyak hutannya? Bagaimana dengan daerah yang tertinggal? Mungkin di sana nggak ada hutan, tapi pantai gitu. Betul. Terima kasih Bu Silvi. Jadi mungkin kita Photo Voice Internasional sudah bekerja 7 tahun di Indonesia. Jadi kita sebelum menjelajah di Kalimantan, wilayah di Kalimantan, kami juga melakukan kegiatan di Indonesia Timur ya. Dan itu ada daerah sangat tradisional sekali namanya Desa Boti. Mereka masih sangat tradisional, mereka sebuah kayak kerajaan kecil. Kami juga memfasilitasi di daerah-daerah seperti di sana. Jadi memang kriteria kami adalah daerahnya masih sangat terpencil sekali dan memang masih sangat membutuhkan alat untuk menyampaikan apa yang ada di sana gitu. Jadi sangat terbuka sekali untuk daerah-daerah yang memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Silvia. Jadi tidak hanya hutan saja. Kalau ada masalah barrier atau keterbatasan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain, foto itu akan mewakili ya. Jadi inilah kondisi masyarakat lokal yang sesungguhnya. Kami undang Anda saudara untuk bergabung kembali di program Bumi Kita KBR 68H dengan tema posisi masyarakat dalam implementasi proyek konsensi konservasi untuk Red Plus kerjasama KBR 68H, Tempo TV dan Satgas Red Plus, dan masih di 0800 140 3131 atau SMS di 0812 118 8181. Mbak, kalau dari program yang sudah dilakukan ini, apa hasil evaluasi yang masih harus diperbaiki? Dari yang Katingan, Mbak? Dari Katingan atau mungkin juga boleh sedikit di daerah lain. Saya pikir kami bekerja dari masing daerah ke daerah yang lain selalu ada pembelajarannya ya. Jadi
di setiap lokasi geografi dan tradisi setempat itu sangat membantu kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di program kami selanjutnya. Jadi seperti misalnya dari segi teknik alat dan sebagainya ya, kalau kemarin di Katingan memang kendalanya itu karena kameranya menggunakan perlu charger listrik ya, jadi di sana keterbatasan logistiknya, jadi ya, sedikit berat di sana, tapi dengan kondisi yang ada di sana kita menggunakan genset dan sebagainya memang sedikit berat ya, tapi karena alat-alat tidak stabil dengan sistem charger dan sebagainya, jadi banyak alat yang sedikit mengalami kendala dalam. Mungkin dari situ terdorong untuk menggunakan listrik matahari atau apa gitu ya. Betul. Jadi kita lagi mencarikan upaya-upaya untuk pelaksanaan program ini yang lebih adaptif ya terhadap lingkungan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi gitu. Dari segi program, dari segi pendampingan di masyarakat. Jadi setiap akhir kegiatan kita selalu duduk bersama juga untuk mendapatkan input apa sih yang kita bisa lakukan ke depan untuk lebih baik lagi gitu. Jadi dari segi pendekatan kita juga, dari segi program ke depannya juga. Gitu, ya. Pak Johan di Sanggau, Kalimantan sudah bergabung juga dengan kita. Halo Pak Johan. Halo, selamat pagi KBR 68H dan selamat pagi juga untuk para narasumber. Ya, yang mau kami tanyakan, kalau kami dengar tadi kan kelihatannya dengan masalah hutan ya. Tapi sebenarnya yang kita mau saya sampaikan adalah pencemaran lingkungan sekaligus pengrusakan hutan. Kita melihat di daerah Kabupaten Sanggau itu ada semacam pengrusakan lingkungan yang dilakukan adalah penambang liar dan penambang pasir. Penambang liar yang dalam maksudnya penambang emas. Hutan yang tadinya hijau kemudian di sekeliling danau, yang akhirnya danaunya tertutup oleh pengrusakan melakukan penambangan emas. Kemudian Sungai Kapuas yang tadinya bening sekarang berubah menjadi susu. Kalau kita lihat dari udara seperti air susu itu keruh. Saya punya dokumentasi itu. Kira-kira Anda kata mau disampaikan kemana begitu? Lalu apakah juga dari organisasi yang dibuat oleh para narasumber ini juga sudah meliput hal-hal seperti itu gitu? Itu yang mau kami tanyakan. Kemudian kiranya tindak lanjutnya bagaimana nanti untuk supaya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Apabila ini berlarut sepertinya kalau di Sungai Kapuas itu kan tempat para nelayan ikan untuk mencari ikan. Ketika sungai itu sudah tercemar, terus terang ikan tiba-tiba menghilang, habitatnya hilang itu ikan. Jadi itu kenyataan dah kita praktekkan coba di sungai. Benar, kalau ketika sungai itu keruh, yang namanya ikan itu tiba-tiba bisa hilang begitu. Nah itu informasi. Mohon juga jawaban dari para narasumber tadi. Tindak lanjutnya gimana gitu? Kira ada dokumentasi seperti itu. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Johan di Sanggau, Kalimantan. Ini barangkali juga deg-degan nih ya Mas Mambang ya, karena kalau mati semua ikan 90% masyarakat di sana tidak bisa lagi mendapatkan mata pencaharian gitu. Nah ini mungkin Mas Mambang nanti dan Mas Degi bisa menambahkan dari masyarakat lokal di Katingan, tapi boleh dijawab dulu sama Mbak Saraswati. Boleh. Terima kasih Pak. Jadi saya pikir kalau pertanyaannya nanti disampaikan kemana, terus tanggung jawab siapa gitu ya. Jadi saya pikir sekarang teknologi udah semakin canggih dan seperti yang saya sampaikan semua orang sekarang bisa membuat foto sebenarnya gitu ya. Jadi untuk mendokumentasikan ini saya pikir masalah-masalah pencemaran ini tidak hanya di Sanggau Pak, jadi semua tempat terjadi gitu ya, masalah sampah dan sebagainya. Saya pikir mungkin semua pihak, kita semua gitu ya harus bergerak juga mendokumentasikan sendiri. Dan juga mungkin melaporkan ini kalau yang ada sekarang mungkin ke Bapedalda ya, ada Bapedal, ada ke pemerintah, ada yang memang yang mau menangani masalah ini. Karena kalau disampaikan ke kami juga akan menyampaikan ke pihak ke semua pihak, karena memang dari kami tidak expert dalam hal pencemaran ini, tapi memang ini terjadi benar ya. Jadi kalau di lapangan kemarin juga di beberapa lokasi masalah air bersih, bagaimana pencemaran air bersih ini jadi terjadi dan sangat mengkhawatirkan masyarakat setempat. Jadi mereka membuat dokumentasi terhadap pencemaran ini dan melaporkan
mengkoordinasikannya ya ke pemerintah setempat bagaimana solusi untuk mendapatkan air bersihnya ke depan. Jadi berupa proposal-proposal lanjutan yang mereka. Jadi mungkin Photo Voices bisa membantu teman-teman kita yang ada di Sanggau untuk membuat foto begitu pencemaran yang ada di sana untuk ditindaklanjuti begitu. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kita harus break lagi nanti Mas Mambang dan juga Mas Deki, masyarakat dari Katingan bisa langsung menjawab atau menanggapi apa yang disampaikan teman di Sanggau. Tapi kita undang dulu pendengar dan juga pemirsa Tempo TV di 081211888181 untuk bergabung bersama kami dan 080014033131. Nanti masih akan ada jawaban banyak dari Mbak Saraswati, koordinator program Photo Voices Indonesia di program Bumi Kita KBR 68H. Kami segera kembali. Acara kedua pada hari ini yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta oleh Satgas Persiapan Kelembagaan REDD Plus mengusung tema tentang kawasan konservasi. Dalam acara tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang bersinggungan dengan kawasan konservasi Taman Nasional dari seluruh Indonesia. Ketua Pokja Communication and Stakeholder Engagement Satgas REDD Plus, Kiki Kirana mengatakan, hal ini untuk memastikan pelindungan terhadap kawasan konservasi khususnya Taman Nasional dari keanekaragaman hayati dan berbagai layanan ekologis lainnya. Pasalnya, menurut dia, kawasan Taman Nasional yang memiliki perlindungan hukum masih mengalami permasalahan dalam menjaganya. Untuk mengupas hal itu, pihaknya menggunakan pendekatan diskusi dari salah satu kasus kawasan konservasi Taman Nasional di Indonesia. Salah satu pembicara pada hari ini diantaranya adalah Sony Pratono dari PHKA dan Wakil Ketua Satgas REDD Plus, Heru Prasutyo. Dari Hotel Borobudur, Jakarta, Erik Permana, KBR 68H. Apakah Anda terserang flu, pilek, demam, sakit kepala, mencret dan sejenisnya? Segera minum. Oh, maaf. Anda tidak perlu minum apa-apa. Cukup lakukan ini saja. Cuci tangan sebelum makan. Usai makan, cuci tangan lagi. Dan lakukan ini rutin setiap hari, tentu dengan sabun. Ingat, 40% penyakit bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Dan jika sakit tetap berlanjut, sebaiknya memang periksa ke dokter. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Bisa kita produksi sendiri kan? Pesan ini disampaikan oleh program Klinik KBR 68H. Klinik KBR 68H mengudara tiap Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda berada di bagian akhir perbincangan lingkungan bumi kita KBR 68H Tempo TV bekerjasama dengan Satgas Red Plus. Silakan Anda yang ingin bergabung di saluran bebas pulsa kami di 0800 140 3131. Masih ada waktu sekitar 12 menit bagi Anda yang ingin bergabung. Dan juga yang ada di Jakarta di 857-1044. Pertanyaan melalui SMS bisa Anda kirimkan di 0812 1188181. Masih bersama kita ada yang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, Mas Mambang Rena, juga Mas Deki Zulkarnain. Ini adalah masyarakat di Katingan ya, di Kalimantan Tengah, dan juga masih bersama kita Mbak Saraswati, koordinator program Photo Voices Indonesia. Nah, bicara soal harapan nih Mas Mambang dan juga Mas Deki, apa sih harapan warga gitu? Mewakili warga tentu saja bukan hanya Anda sendiri yang pasti sudah banyak berkomunikasi dengan teman-teman lain terkait dengan program seperti ini. Ke depan seperti apa yang diinginkan? Ya, untuk harapan kami sebenarnya enggak ini Mas. Dari hasil dokumentasi kami yang ada, terutama untuk menguatkan RPJMDes yang sudah kita susun. Jadi harapan kami, siapapun baik itu dari pemerintah ataupun dari investor yang mau masuk ke daerah kami supaya bisa melihat apa yang menjadi masalah atau potensi di daerah kami dan sama-sama apa yang bisa kita lakukan. Mas Deki, ada yang berbeda atau sama? Kayaknya hampir sama. Kita harapannya mungkin harapannya dari kegiatan kita kemarin, setelah kita ada dokumentasi baik dari permasalahan desa sampai ke potensi-potensi desa, jadi harapannya itu baik yang keluar ataupun ke pihak pemerintah atau ke investor yang mau masuk,
Jadi harapannya dari potensi dan masalah kita yang ada di desa itu kita bisa sama-sama duduk. Dalam artian sama investor kita sama-sama duduk gimana solusinya. Baik. Jadi dengan foto-foto itu juga bisa menjadi sarana untuk bernegosiasi ya. Baik, kita ke Bogor, ada Pak Indra. Pak Indra? Ya, halo, selamat pagi. Halo. Ya, silakan Pak Indra. Ya, saya mau tanya ini proses pelatihannya berapa lama ya? Terus syarat untuk ikut ambil bagian dalam program ini seperti apa? Dan khusus untuk narasumber, bagaimana sih keseruannya pas pertama kali memperkenalkan program ini kepada masyarakat setempat? Ya, begitu saja. Terima kasih Pak Indra. Ada juga SMS kita baca dulu kalau begitu. Pak Romitus di Pontianak, bagaimana tanggapan dari pejabat terkait kegiatan potret memotret ini? Apakah bisa menggugah Pemda di sana untuk menjaga dan melestarikan lingkungan? Apa bukti nyatanya Pemda bisa berada di balik penggundulan hutan dan penebangan liar? Itu maksudnya selama ini pejabat justru dianggap seperti itu. Kalau mereka melihat foto-foto itu jadi sadar diri atau enggak gitu ya barangkali. Oke, ada 2 pertanyaan dari Pak Indra dulu, barangkali bisa dijawab Mbak Saraswati. Oke. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi Photo Voice, jadi kita men-training masyarakat ini hanya 3 hari ya. Jadi kita bagaimana penggunaan kamera, jadi kita benar-benar kenalkan bagaimana kamera ini bisa dikenali benar ya, fungsinya, fiturnya dan sebagainya. Dan yang kedua juga teknis fotografinya, jadi basic sekali. Jadi bagaimana pencahayaan yang bagus, bagaimana membuat foto yang fokus, dan bagaimana membuat foto itu bisa bersuara. Jadi simple tapi bisa menyuarakan sesuatu. Bercerita ya, betul. Nah, terus cara kami menyampaikan program ini ke masyarakat, jadi kami memang hampir 2-3 bulan itu kami melakukan assessment. Jadi memang datang ke masyarakat, duduk bersama, menyampaikan metode ini ya. Apakah metode ini akan membantu enggak buat masyarakat setempat? Jadi kami brainstorming sekali, duduk bersama. Jadi semua komponen yang ada di masyarakat kita duduk, kita sampaikan program kita seperti apa, dan mereka masing-masing akan melihat apakah ini bermanfaat, apakah metode ini bisa membantu atau tidak. Nah, ketika sudah ada bahwa mereka bilang ini akan membantu, kita akan baru berbicara tentang yang lain, bagaimana apa yang perlu dan penting dilakukan untuk di masyarakat sini. Jadi memang prosesnya sangat partisipatif sekali. Jadi semua dikembalikan ke masyarakat. Kalau mau ikut tadi Pak Indra tertarik kayaknya. Ya, saya pikir kalau untuk volunteer mungkin terbuka ya. Jadi kami siapa tahu Pak Indra malah jago mengajari gitu ya. Betul, mudah-mudahan Pak. Jadi kita ke depan bisa tetap berjaringan ya, atau saya pikir semua kami juga punya teman-teman di jaringan yang membantu dalam segi pelatihan teknis fotografi, membantu dalam pendekatan masyarakat. Jadi kami selalu sharing juga hal-hal yang mungkin bisa membantu untuk pengembangan program lebih baik ke depannya. Nah, pertanyaan Pak Romitus tadi yang mungkin harus dijawab oleh Mas Mambang dan juga Mas Deki. Itu apakah bisa menggugah pejabat setempat begitu hasil fotonya gitu? Kalau menurut saya gini Bu ya, masalah tergugah atau tidaknya tergantung individunya. Pengalamannya bagaimana? Bisa menggugah nggak hasil fotonya Pak Mambang dan Mas Deki ke Pemda? Kalau kita melihat waktu pameran kemarin, ya kebanyakan dari pejabat mereka antusias sekali untuk mengikuti saat workshop maupun pamerannya. Ada nggak kemudian respon yang lebih nyata begitu? Oh iya, saya akan bantu begitu. Kalau kemarin ya. Janjinya jadi, apa yang jadi harapan atau yang rekomendasi mereka menulis semua. Dengan harapan tahun depan atau tahun berikutnya mereka bisa menyesuaikan dengan program yang ada di SKPD. Jadi sudah mulai ada harapan untuk mendapatkan hasil dari fotonya itu ya. Sama Mas Niki? Sama. Tapi barangkali pengalaman yang dari sekian banyak program Photo Voices Indonesia, barangkali ada yang bisa diceritakan selain di Ketingan itu yang bisa menggugah pejabat setempat gitu untuk melihat lebih ke dalam, oh ini ternyata kondisinya. Ya, saya pikir yang paling nyata seperti yang disampaikan teman-teman, karena foto ini di tingkat desa kita memang sangat kaitkan sekali dengan RPJMD desa, jadi perencanaan pembangunan di desa. Jadi
foto-foto yang dihasilkan masyarakat memang karena mereka yang mengalami itu di sana, jadi memang dokumentasinya banyak tentang itu ya. Jadi infrastruktur yang rusak, kekurangan guru, kekurangan tenaga medis, kekurangan juga sumber pendapatan ekonomi yang lain yang perlu digali. Dan dari pengalaman yang kami lakukan selama 7 tahun ini, responnya sangat positif ya. Jadi banyak program yang bisa nyambung ya, karena memang ini dari bawah ke atas ya. Jadi perencanaan masyarakat dari atas ke bawah tentang apa sih yang mau dikembangkan. Jadi dari respon dari pemerintah sangat positif ya, dari yang kemarin kita hasilkan. Dan memang yang program nyata yang seperti disampaikan teman-teman beberapa sudah terrealisasi ya. Oke, mungkin ada saran gitu dari Mas Deki dan Mas Mambang untuk wilayah-wilayah atau masyarakat adat lain yang barangkali nanti akan jadi sasaran berikutnya dari Photo Voices Indonesia. Apa yang harus mereka lakukan? Mambang. Silakan Mas Mambang. Maksudnya saran? Ya, buat teman-teman di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang sama. Ya sarannya gini ya Bu ya. Seandainya masyarakat lain melakukan kegiatan yang sama, itu prosesnya harus harus seakurat mungkin lah. Jadi agar semua potensi ataupun permasalahan yang ada di desa jangan sampai ketinggalan. Jadi karena itu sangat penting. Jeli gitu ya, harus jeli dan jangan putus asa gitu ya. Iya, walaupun itu jaraknya jauh, itu memang harus perlu diambil karena informasinya bisa keluar gitu. Walaupun itu terisolir, misalkan yang agak ke dalam jauh gitu. Oke, jadi harus benar-benar bekerja keras untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi di desa kita begitu. Kita masih ada waktu sekitar 1,5 menit, Mbak Saraswati, silakan untuk memberikan closing statement begitu bagi masyarakat lain juga, bukan hanya di Katingan tentu saja, untuk bisa bersiap-siap barangkali nanti kalau ada program Photo Voices datang ke tempat mereka. Iya, terima kasih Mbak. Ya pemirsa semuanya yang ada di seluruh Indonesia, saya pikir mungkin semua pihak harus ambil andil ya terhadap pelestarian lingkungan yang ada, apapun metodenya dan caranya ya. Kalau dari kami dari Photo Voice menggunakan metode foto ini, saya pikir semua masyarakat bisa melakukannya juga. Jadi tinggal bagaimana membuat itu menjadi lebih berbicara gitu. Jadi memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin yang kita gunakan dan digunakan dengan yang positif ya. Jadi yang semula fotonya beberapa tahun sebelumnya adalah hutan gundul, barangkali beberapa tahun kemudian sudah ada tunas-tunas baru yang bisa disampaikan. Baik, sampai di sini saudara perbincangan